Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kita ketahui yang sudah umum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian atau sebaik-baik kalian, man ta'alamal Qur'an, adalah yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini sesuatu yang sangat penting yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik, khair. Jadi orang yang melakukan aktivitas baik. Bukan berarti bahwa yang tidak belajar Al-Quran tidak baik. Mungkin ada baiknya, tapi dari aspek lain. Tetapi untuk yang makin baik, maka orang Islam itu harus mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian orang yang sudah belajar atau memahami, mengerti, dan bisa membaca, maka alangkah baiknya dia mengajarkannya pada orang yang belum bisa Al-Quran, orang yang belum bisa membaca Al-Quran, atau orang yang belum bisa memahami kandungan ayat suci Al-Quranul Karim. Tentu untuk belajar itu sesuatu yang sangat tidak mudah ya, karena ada berbagai faktor. Tidak hanya anak kecil, remaja dan dewasa pun banyak kendala dalam belajar Al-Quranul Karim. Zaman dahulu saya mempelajari Al-Quranul Karim melalui metode Al-Baghdadi, yaitu dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, dar, za, ya gitu. Itu yang mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai iya, dan itu dihafal. Kemudian nanti masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan pembacaan, mengenalkan tanda baca harokat, jabar, jr, ps. Kalau sekarang kan fathah, kasroh, domah. A, jabar a, b, jabar ba, ta, jabar ta, a, ba, ta, gitu kan. Alif, jri, alif, psu, alif, jabar a, i, u, a, kayak gitu. Itu diajarkan dulu seperti itu untuk mengenal dan bisa membaca, mengenali tanda-tanda huruf itu. Kalau kita mempelajari dari beberapa informasi tentang sejarah, ternyata penulisan tanda harokat itu, alat baca Quran itu sebetulnya kan ditulis oleh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memudahkan orang mempelajari atau membaca. Khawatir salah gitu ya. Nah, sekarang pun kita mempelajari dengan cara yang lebih mudah lagi selain yang tadi itu, adalah dengan metode Iqra. Kalau Iqra itu tidak mengenalkan huruf, sehingga banyak anak yang kami temui di sekolah, biasanya mereka itu tidak mengenal huruf. Hijaiyahnya tidak diketahui bunyinya. Jadi kalau kita kasih huruf alif itu dia bacanya A saja, padahal tanpa menggunakan fathah gitu. Atau misalkan kalau kita kasih huruf jim saja, dia dibacanya ja, padahal itu huruf jim saja gitu. Nah, yang fenomena seperti itu adalah karena fenomena di Iqra itu kan memang tidak dikenalkan huruf, tapi supaya cepat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dikenalkan dengan langsung pada pembacaan tanda bacanya saja. Jadi pada harokat-harokah, misalkan alif, fathah di atasnya A, alif, kasroh di bawah I, begitu. Alif, domah di atas U, A, I, U, dan begini. Itu semua terus seperti itu. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi memang benar dan layak untuk diikuti, karena memang belajar Al-Quran itu memang harus cepat. Cepat, mudah, kemudian juga bisa diterapkan secara langsung. Nah, persoalannya bukan pada persoalan bagaimana kita bisa cepat membacanya dengan baik dan benar, tapi persoalannya adalah rutinitas yang harus kita lakukan itu.
Kalau kita belajar Al-Quran itu 1 minggu sekali, tentu banyak lupa-lupa dan akhirnya kita mengulang lagi pada awal. Maka karena itu, biar kita senantiasa terus belajar Al-Quran itu bisa mampu dan benar, maka kita harus lakukan setiap hari. Misalkan satu hari di hari Senin, misalkan jam 5 sampai jam 6 kita terus membaca Al-Quran, membaca Ikro 1 misalkan kita khatamkan 2 atau 3 halaman, terus diulang-ulang, kemudian kita tulis supaya mengingat, karena memang menulis itu sesuatu yang akan mengingatkan kita, menempel jadi pada apa memori kita sehingga kita tidak lupa dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dipelajari begitu, nanti malam misalkan kalau ketemu lagi ada waktu dibuka lagi, besoknya dilakukan lagi itu. Pasti dalam 1 minggu kalau kita melakukan itu 2 kali, misalkan melakukannya pagi dan malam atau subuh dan maghrib, maka kemungkinan 1 jilid itu akan habis, akan beres dan cepat-cepat. Beda lagi kalau misalkan dilakukan seminggu sekali. Seperti sholat ya. Sholat itu kan sehari 5 kali. Kalau kita sholatnya 1 kali aja, maka bacaan-bacaan sholat kita akan sering lupa. Tapi karena dilakukan sehari 5 kali dan terus kita membacanya, maka bacaan-bacaan sholat itu akan menempel begitu saja. Ketika tikbar Allahu Akbar, ketika posisi qiyam, kita baca, takatuk begini kita baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro, itu sudah lancar begitu saja gitu, lurus jalan begitu saja tanpa harus lupa lagi dan sebagainya. Atau misalkan Bismillahirrahmanirrahim mengalir begitu saja karena dilakukan sehari 5 kali. Kalau kita lakukan juga baca Al-Quran itu misalkan sehari 2 kali atau sehari 1 kali, maka ada kemungkinan kita tidak lagi susah nanti kalau membacanya. Ada kemungkinan kita akan terbiasa dan mudah, dan tentu saja kita harus menambah pengetahuan dari hari ke hari itu. Kenapa Al-Quran itu harus dibaca? Kenapa harus dipelajari? Karena posisi kita sebagai umat Islam yang tentu saja harus mempelajari kitab suci ya. Karena dari kitab suci itu ada petunjuk, ada hudan, ada cahaya, ada kebenaran, ada sesuatu yang harus kita ambil dijadikan pedoman dalam hidup kita. Karena mengajarkan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, mengajarkan apa yang harus kita lakukan dan mengajarkan apa yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk juga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, para nabi, orang-orang terdahulu, orang jelek, orang baik dan sebagainya. Dari sana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai manual, buku petunjuk. Kalau kita punya handphone kita yang baru misalnya masih Grace, di sana kan ada buku manualnya, buku petunjuknya. Cara membukanya, cara menyalakannya, cara mematikan, cara mengeluarkan baterai, cara menusukkan charger dan sebagainya ada di sana. Jadi umat Islam, manusia diciptakan Allah Ta'ala di dunia ini tidak dilepas begitu saja, tapi dia diberi buku petunjuk. Buku petunjuknya itulah kitab suci bagi umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan keluarganya yang kita sebut sebagai Ahlul Bait. Dari mereka itu kemudian diajarkan lagi pada orang-orang sampai pada kita. Ada proses penulisan di sana, ada proses penghafalan, ada juga proses bagiannya penyempurnaan dalam penulisan, termasuk dalam ucapan-ucapan, penyebutan-penyebutan yang kemudian nanti kita kenal sebagai makhorijul huruf dan juga sifatul huruf. Kemudian jika kita nanti mengenal terkait dengan tahsin atau tajwid, panjang, pendek, jelas, dengung, samar dan sebagainya. Nah, itulah yang harusnya kita kuasai. Selain dari itu, kita nanti kan harus menguasai tentang ilmu-ilmu Al-Quran di dalamnya, seperti ilmu Al-Quran, Amkhos, Muhkam-Muhammad misalkan, termasuk juga mengetahui isi dari Al-Quran melalui terjemahnya, melalui tafsir-tafsir Al-Quran, dan juga bagaimana mengambil, memetik hikmah untuk kehidupan kita. Itu juga harus kita lakukan. Ini tahapannya sangat panjang sekali kalau untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai manual book untuk way of life itu.
Tapi yang paling harus kita lakukan membacanya saja. Dengan membaca Al-Quranul Karim yang dasar kepada huruf-huruf Arab itu, hijaiyah itu, dalam hadis misalkan disebutkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu, maka ada dua pahala. Pahala yang pertama adalah kita membaca Al-Qurannya, yang kedua adalah orang tua diampuni. Karena apa? Karena aktivitas kita membaca Al-Quran itulah kemudian Allah Ta'ala ridho dengan kita dan orang tua itu diampuni. Ada hal lain lagi yang harus kita pahami, misalkan satu huruf Al-Quran itu dinilai sebagai 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca hurufnya 10, maka bisa 100 kebaikan nilainya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin banyak pahala, ya perbanyak aja membaca Al-Quran. Misalkan sehari 50 ayat. Kan 50 ayat itu adalah standar untuk orang Islam dalam membaca Al-Quran. Atau untuk yang masih belum lancar dan ingin belajar, ya yuk kita sama-sama belajar mudah Iqra untuk pemula. Bisa dengan saya, bisa online maupun kalau dekat tempatnya mungkin bisa sama-sama. Kita akan belajar nanti mulai dari Iqra. Iqra 1, halaman 1, halaman 2. Itu kan ada beberapa huruf yang dibaca. Itu nilainya 10 kebaikan. Ajakan untuk kita semua, mudah-mudahan tergerak, mudah-mudahan ada yang berminat untuk sama-sama belajar bersama kami. Jangan takut salah, harus berani benar. Dan juga kalau salah ya paling nanti kita pelajari kembali dan kita ulang kembali agar sampai benar. Kalau salah ya nanti harus sampai pada benar. Gimana cara benar itu? Kalau salah berarti kita tahu apa yang benar. Nah, karena itulah kemudian ambil yang benar, kemudian lakukan terus sampai nanti kita bisa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassallallahu ala rasulihi wa la'imatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.